Halo, nama saya Lutfiana Erniasari. Saya biasa dipanggil Lutfiana. Saya seorang mahasiswi dari Telkom University yang sedang menempuh program studi S1 Teknik Komputer di Fakultas Teknik Elektro. Dan saya berada di kelas TK 4402 dengan NIM 1103204029. Saya berasal dari kota Solo, lebih tepatnya saya tinggal di Sanggerahan Petronayan Nogosari, Boyolali. Lewat video ini saya akan mengutarakan beberapa pemikiran saya tentang permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar saya, sekaligus mengetahui akar dan konsep dan seberapa kompleks permasalahan tersebut. Namun, tidak hanya hal tersebut, saya juga akan mengutarakan konsep penyelesaian sekaligus solusi yang efektif dan efisien sehingga dapat diterapkan. Berkorelasi dengan hal tersebut, tema permasalahan yang akan saya angkat adalah pencemaran lingkungan. Di kota tempat saya tinggal, yaitu kota Solo, pencemaran lingkungan masih menjadi permasalahan yang kompleks dan penyelesaiannya dapat dikatakan belum tepat. Pertama-tama, apa sih sebenarnya pencemaran lingkungan tersebut? Menurut Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup telah dijelaskan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Zat atau bahan yang mengakibatkan pencemaran disebut dengan polutan atau bahan pencemar. Bahan pencemar adalah zat, partikel, atau organisme yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan secara langsung maupun tidak langsung dalam mengurangi kualitas lingkungan hidup. Semua makhluk hidup mulai dari mikroba bersel 1 hingga paus biru bergantung pada pasokan udara dan air di bumi. Bila sumber daya ini tercemar, semua bentuk kehidupan akan terancam. Dikutip dari Life Science, terdapat 5 jenis polusi utama, yaitu yang pertama, terdapat polusi air. Polusi air adalah pencemaran yang terjadi di lingkungan air ketika zat atau substansi berbahaya masuk ke dalamnya. Contoh polutannya seperti limbah cair industri, pestisida, dan lainnya. Yang kedua adalah polusi udara. Polusi udara ini adalah pencemaran yang terjadi di udara. Biasanya polutannya berbentuk gas atau zat partikel. Contoh dari polusi udara adalah karbon dioksida, karbon monoksida, dan lainnya. Lalu yang ketiga terdapat polusi tanah. Polusi tanah ini adalah pencemaran yang terjadi di lingkungan tanah, biasanya karena sampah rumah tangga dan juga limbah industri. Contohnya seperti sampah plastik, limbah pabrik, dan lain-lain. Lalu yang keempat terdapat polusi suara. Polusi suara ini adalah pencemaran dalam bentuk gelombang suara, biasanya berupa suara bising yang mengganggu pendengaran. Contohnya seperti deru mesin kendaraan, mesin suara pabrik, mesin penebang pohon, dan lainnya. Yang terakhir adalah polusi cahaya. Polusi cahaya ini adalah pencemaran akibat ulah manusia, biasanya berupa cahaya dengan intensitas yang terlalu besar. Sering terjadi di wilayah perkotaan ataupun kawasan industri. Contohnya seperti lampu-lampu kota, cahaya pada papan iklan, dan lain-lain. Dari kelima jenis pencemaran tersebut, saya akan mencoba untuk memfokuskan pembahasan saya pada 2 pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara dan juga pencemaran tanah. Kenapa? Karena menurut saya, kedua pencemaran tersebut adalah yang paling berdampak secara nyata, maka dari itu diperlukan juga solusi secara nyata. Selain itu, kedua topik tersebut juga yang paling sering terjadi di lingkungan tempat saya tinggal. Setelah mengetahui konsep dari permasalahan yang akan saya angkat sebagai tema, yaitu pencemaran lingkungan berupa
pencemaran udara dan pencemaran tanah. Tentu saja dari kedua pokok pembahasan tersebut, saya akan membahas tentang akar permasalahan dan penyebab permasalahan tersebut dapat terjadi. Oleh karena itu, penyebab permasalahan pertama yang akan saya bahas adalah pertama, ada penggundulan hutan. Penggundulan hutan dan erosi tanah yang dilakukan untuk menciptakan lahan kering adalah salah satu masalah utama. Tanah yang dikonversi menjadi tanah kering atau tandus tidak akan pernah bisa subur kembali, apapun tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya. Yang kedua adalah kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian sering melibatkan penggunaan pestisida dan insektisida berbahaya. Petani sering menggunakan pupuk dan pestisida yang beracun untuk menghilangkan serangga, jamur, dan bakteri dari tanaman. Bahan kimia inilah yang dapat menyebabkan tanah menjadi rusak. Yang ketiga adalah industrialisasi. Industrialisasi menjadi salah satu kontributor utama masalah polusi. Untuk memenuhi permintaan populasi yang terus bertambah, semakin banyaknya industri dikembangkan. Peningkatan populasi berakibat pada peningkatan permintaan makanan, tempat tinggal, rumah, dan produksi barang yang lebih banyak. Akibatnya, terciptalah lebih banyak limbah. Yang keempat adalah tempat pembuangan sampah. Seiring bertambahnya populasi, setiap rumah tangga menghasilkan berton-ton sampah setiap tahun. Jumlah tempat pembuangan sampah semakin penuh dan bertambah banyak sampah di tempat pembuangan sampah tersebut. Dipenuhi dengan racun yang akhirnya meresap ke dalam bumi. Saat hujan, racun-racun tersebut terbawa ke daerah lain dan polusi menyebar. Yang kedua adalah penyebab dari polusi udara. Adapun berbagai aktivitas manusia yang dapat menyebabkan timbulnya pencemaran udara, di antaranya pertama, adanya asap pabrik. Asap pabrik termasuk penyebab pencemaran udara yang harus diwaspadai, apalagi asap pabrik pasti dikeluarkan dalam jumlah dan kuantitas yang banyak. Hal inilah yang menjadikan asap pabrik disebut mencemari udara dan lingkungan. Biasanya, asap pabrik dibuang melalui cerobong asap yang sangat besar. Pencemaran udara dari asap pabrik tidak main-main karena asap pabrik disebut sebagai penyumbang terbesar karbon dioksida di udara. Yang kedua adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga disebut pula sebagai salah satu penyebab pencemaran udara, mulai dari limbah plastik, kertas, dan lain sebagainya. Limbah ini pada akhirnya akan dibakar. Pada tahap inilah pencemaran udara dapat terjadi. Yang ketiga adalah kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor merupakan penyebab pencemaran udara yang paling utama, mengingat penggunanya terus meningkat. Asap kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar bagi penyebab pencemaran udara. Yang keempat adalah asap rokok. Meski asap rokok tidak sebanyak asap kendaraan bermotor, tetapi sudah layak disebut sebagai pencemaran. Apalagi asap rokok mengandung zat yang membahayakan pernafasan siapa saja yang Setelah saya menguraikan penyebab dari permasalahan lingkungan berupa polusi tanah dan polusi udara, saya akan mencoba untuk mengutarakan solusi dan metode apa yang paling efektif dan efisien untuk digunakan. Pertama, saya akan memulai dari polusi tanah. Untuk polusi tanah ini kita dapat melakukan 3R, yaitu recycle, reduce, dan reuse. Apa sih recycle itu? Recycle itu adalah mengolah kembali barang bekas menjadi barang baru yang bermanfaat. Lalu reuse adalah menggunakan kembali barang yang akan dibuang. Lalu reduce yaitu mengurangi penggunaan barang-barang yang dapat mencemari lingkungan. Lalu kita dapat juga menanam tanaman polutan. Kenapa? Karena dengan adanya pepohonan akan membentuk ekosistem yang terdiri dari mikroorganisme yang dapat membantu mengurangi zat-zat polutan yang mencemari tanah. Berikutnya, untuk polusi udara kita dapat melakukan hal semacam menanam tanaman anti polutan. Kenapa? Karena tanaman ini dapat dimanfaatkan untuk menyerap karbon dioksida.
Tidak ada salahnya untuk mencoba ini di rumah. Jika kegiatan ini dilakukan secara serentak, tentu akan ada perubahan secara besar yang terasa dalam skala besar pula. Lalu berikutnya adalah urban farming. Demi memajukan penghijauan di penataan kota, kita juga dapat berkontribusi dengan membuat kebun kecil untuk menanam sayur dan buah. Tapi mungkin karena keterbatasan wilayah untuk melakukan kegiatan bercocok tanam, maka teknik bercocok tanam dengan cara hidroponik dapat dilakukan, apalagi di wilayah perkotaan yang tidak memiliki banyak tempat untuk dapat melakukan kegiatan bercocok tanam. Oleh karena itu, kultur air dengan teknik hidroponik dapat digunakan. Untuk teknik hidroponik ini kita dapat melakukan teknik kultur air. Apa sih teknik kultur air tersebut? Teknik kultur air adalah teknik hidroponik menggunakan media air secara penuh, sehingga sebagian besar atau seluruh media tanamnya adalah air. Jadi setelah bibit tanam, bibit ditaruh di dalam pot dan langsung diletakkan di air yang sudah dicampur dengan nutrisi hidroponik. Kita dapat menggunakan media berupa pipa ataupun talang.